Mitos atau fakta, apakah mengisi riwayat pekerjaan pada pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 itu tidak penting? Video ini akan membahas secara tuntas mengenai bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan pada pendaftaran P3K tahun 2024 dan apa-apa saja yang harus diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas guys ya, bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan. Karena banyak sekali yang bertanya mengenai Bang, bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan. Karena memang di sini tidak ada ketentuan dari tim pelaksanaan P3K tahun 2024 gitu guys. Jadi teman-teman harus pahami bagaimana cara mengisi deskripsi pekerjaan ini guys ya. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, kemarin kita sudah bahas ya mengenai pembuatan akun sudah, pengisi biodata sudah, mengisi jenis seleksi dan formasi juga sudah. Ini selanjutnya adalah mengisi riwayat pekerjaan untuk seleksi pendaftaran P3K tahun 2024. Oke, let's go, kita langsung masuk di webnya sscsn.bkn.go.id ya. Untuk jadi ini ya, ada disclaimer teman-teman ya. Jadi semua informasi itu sebenarnya ada di website resmi di Instagram maupun di website resminya sscsn.go.id mengenai pendaftaran P3K sama CPNS. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mendapatkan info-info atau isu-isu, tolong lihat langsung di webnya atau di sosial media Instagram langsung ya. Langsung di BKN kalau salah, BKN official kalau nggak salah ya, kalau di Instagramnya BKN official. Kalau di webnya itu sscsn.bkn.go.id. Jangan sampai teman-teman salah gitu guys ya. Oke, kita langsung bahas guys ya. Oke, di sini cara mengisi riwayat pekerjaan. Cuman riwayat pekerjaan ini sebenarnya kalau dari teknis tahun 2024 CPNS kemarin ya, sebenarnya tidak wajib. Kalau teman-teman tidak punya basic, teman-teman langsung kosongkan aja. Tapi karena P3K ini banyak informasi yang memang untuk yang atau kan ada kayak non CPNS yang termasuk di database BKN, dan itu kan sudah termasuk pekerjaan teman-teman. Tapi yang terkhususnya itu teman-teman kalau mau mengisi riwayat pekerjaan ini ya, teman-teman itu harus mempunyai surat keterangan bahwa teman-teman itu sudah pernah di situ, misalnya sedang menjadi tenaga ahli atau apa dan sebagainya di instansi-instansi, misalnya di Pemda kah, atau di provinsi kah, atau di pusat. Teman-teman harus punya surat keterangan bahwa teman-teman bekerja di situ selama misalnya 2 tahun kah, 1 tahun atau 3 tahun gitu ya. Intinya ada surat keterangannya karena nanti akan diupload di website juga. Jadi teman-teman tetap mengisi, tapi teman-teman harus ada buktinya juga. Dan terkhusus juga yang untuk penelitian juga ada penelitian. Tapi penelitian ini harus cukup lebih lengkap lagi karena dia ada nomor ISBN-nya atau ISSN. Ini lengkap lah ya. Nanti judulnya juga apa, di link webnya juga apa. Nanti akan disertakan gitu guys ya. Nah, kita bahas dulu isi deskripsinya bagaimana. Nah, untuk deskripsi pekerjaan saya sampaikan tadi, ini P3K menurutnya kakak malah wajib, bukan wajib ya sebenarnya, sunnah muakkad gitu ya. Karena kan wajibnya itu belum ada ketentuannya, belum ada sama kayak seperti CPNS belum ada ketentuannya. Tapi mengingat P3K itu adalah yang sudah bekerja di instansi-instansi, wajib menurutnya kakak sunnah, bukan wajibnya ya, sunnah muakkad lah ya, sunnah muakkad untuk mengisi ini karena itu merupakan profile brandingnya teman-teman untuk lolos di P3K ini guys ya. Coba kita isi nama pekerjaan misalnya di sini ya teman-teman, di instansi penilai AMDAL misalnya ya, penilai AMDAL apa, tenaga teknis misalnya, tenaga teknis misalnya, penilai AMDAL misalnya ya, AMDAL misalnya gini ya, unit pekerjaan misalnya di dinas lingkungan misalnya ya, dinas lingkungan. Nah, tapi lengkap ya, unit di dinas lingkungan mana, provinsi Sulawesi Selatan kah, provinsi Sumatera Barat dan sebagainya. Isi selengkap-lengkapnya untuk unitnya mana gitu ya. Selanjutnya deskripsi pekerjaan Anda. Nah, ini yang penting ya karena di Juknis itu tidak dijelaskan bagaimana cara mengisi pengalaman kerjanya. Tapi kalau melihat di CPNS tahun 2024 kemarin dan kakak isi juga, itu pertama-tama teman-teman harus isi itu deskripsi pekerjaan teman-teman. Misalnya, teman-teman kan tadi dijelaskan tadi tenaga teknis penilai AMDAL. Jadi teman-teman jelaskan tenaga teknis penilai AMDAL merupakan suatu pekerjaan yang misalnya ditujukan untuk bla 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 bla. Jadi deskripsi dulu secara umum penilaian AMDAL itu apa gitu. Nah, selanjutnya paragraf selanjutnya ya, bukan paragraf, kalimat selanjutnya gitu ya. Teman-teman jelaskan lagi job desk-nya apa.
Jobdesknya tenaga teknis penilai AMDAL itu apa? Misalnya untuk menilai AMDAL sebuah perusahaan, menilai UKL atau apa dan sebagainya. Intinya diisi jobdesknya teman-teman. Tunggu ya teman-teman ya, sebelum masukkan ini. Oke, masuk ya. Oke, sudah tercas. Oke, jobdesk pekerjaan. Kalau sudah jobdesk pekerjaan, selanjutnya adalah bekerja di mana dan berapa lama. Jadi misalnya teman-teman bekerja tadi dia di unit ini, masuknya kapan, dan sekarang nih teman-teman sudah resign atau memang lagi sementara sampai sekarang masih bekerja. Teman-teman tulis, jadi dari tanggal berapa sampai tahun berapa. Jadi misalnya saya bekerja di instansi dinas lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan itu pada bulan 5 tahun 2017 misalnya, dan sampai sekarang gitu ya. Selanjutnya, kalimat selanjutnya adalah skill yang didapatkan. Skill yang didapatkan teman-teman, ini skill ini gunanya untuk membranding teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena ketika teman-teman tidak menunjukkan skill yang didapatkan ketika bekerja ya teman-teman, zero juga, nol juga, teman-teman tidak bisa profil brandingkan dirinya teman-teman supaya bisa dipilih secara maksimal di seleksi P3K gitu ya. Jadi teman isi skill yang didapatkan, misalnya dapat memanajemen atau dapat melihat atau menguasai untuk penilaian AMDAL misalnya gitu guys ya. Tapi silakan teman-teman isi sendiri mengenai skill yang teman-teman dapatkan gitu ya. Oke, kalau sudah itu aman. Nah, selanjutnya bukti kalau teman-teman sudah kerja itu ada di sini ya. Riwayat pekerjaan, tambah pekerjaan. Nah, ini harus jenis instansi, misalnya teman-teman di instansi pemerintah tulis. Instansi ininya apa? Misalnya di lingkungan ya. Kita kasih contoh aja ya. Kementerian Lingkungan dan Hidup misalnya. Instansi perusahaan misalnya, kan ini udah tuh aman. Selanjutnya jabatannya apa misalnya. Tanggal mulai, yang saya sampaikan tanggal mulainya kapan. Selanjutnya gaji pokoknya berapa. Selanjutnya nomor keputusan. Nah, ini penting. Jadi surat keputusannya teman-teman bahwa teman-teman kerja di situ. Jadi di sini nomornya, tanggal keterangan bekerjanya kapan, pejabatnya siapa, lalu teman-teman upload dokumennya apa. Dokumennya itu surat tadi. Surat keterangan bahwa teman-teman kerja di situ ya. Kalau sudah teman-teman simpan ya. Oke. Nah, itu untuk yang bekerja di instansi pemerintah atau teknisnya. Kalau misalnya teman-teman mau mendaftar di di bidang guru ya, kan ada di PPG guru kalau salah ya. Itu kan ada biasa jurnal dan penelitian yang teman-teman sudah lakukan. Nah, teman-teman isi di sini. Judulnya, tahun publikasi, link penulisan nomor dan ISSN dan ISBN. Jadi artian papernya teman-teman atau bukunya teman-teman yang sudah terbit. Kalau sudah disimpan. Nah, khusus untuk guru, teman-teman di sini juga jelaskan skill yang didapatkan dan hasilnya apa. Kalau misalnya teman-teman guru ya dan sudah mengupload jurnal, teman-teman tulis saja di situ. Saya sudah membuat jurnal, ini bahasa kasar saya, teman-teman kasih perhalus, kasih sopan juga. Ini itu teman isi juga begitu mengenai informasi kalau saya sudah membuat jurnal juga gitu ya. Itu merupakan personal brandingnya teman-teman untuk supaya melebihkan dari peserta lain gitu ya. Jadi teman kalau bisa merasa diri teman-teman ini porsil diri teman-teman menjadi yang terbaik di antara yang terbaik gitu guys ya. Oke, kalau sudah selanjutnya nanti langsung di dokumen. Nah, kalau teman-teman misalnya belum ada riwayat pekerjaannya, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Tapi kalau ada, kakak sarankan isi karena P3K itu kan skillnya yang mau dicari gitu. Jadi dari sekian banyak orang, skillnya yang mau dicari. Oke ya, jadi mungkin sekian ya dari video dari kakak. Kurang lebihnya mohon maafkan. Kalau teman-teman mau bertanya mengenai pendaftaran P3K atau CPNS ya di tahun 2024, silakan di kolom komentar. Dan kakak akan jawab sebisanya kakak. Dan teman-teman kalau mau nonton live soal-soal asli CPNS SKD 2024, silahkan nanti join ya di TikTok yang kakak di Mars Entertainment juga. Silahkan nanti kakak live juga sore atau malam ya, biasanya begitu ya, sore atau malam kakak akan live. Oke, sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.